Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Umat Katolik di Inggris memberikan penghormatan kepada Ratu Elizabeth II setelah kematiannya tanggal 8 September dan berakhirnya pemerintahan yang berlangsung lebih dari 70 tahun. Sementara itu Paus Fransiskus mengirim telegram yang ditujukan kepada Yang Mulia Raja Charles III, putranya yang segera naik tahta. Saya dengan rela bergabung dengan semua orang yang berduka atas kehilangannya dalam berdoa untuk peristirahatan abadi mendiang Ratu dan dalam memberikan penghormatan atas hidupnya dalam pengabdian tanpa henti untuk kebaikan bangsa dan persemakmuran, teladan pengabdiannya pada tugas, kesaksian imannya yang teguh pada Yesus Kristus dan harapan teguhnya dalam janji-janjinya, kata Paus Fransiskus. Penguasa Inggris meninggal dengan damai di Balmoral, kediaman kerajaan di Skotlandia, dikelilingi oleh anggota keluarganya. Dia berusia 96 tahun. Kardinal Vincent Nichols dari Westminster, Presiden Konferensi Wali Gereja Inggris dan Wales, memberikan penghormatan menggunakan banyak kata-kata Ratu sendiri. Pada tanggal 21 April tahun 1947, pada hari ulang tahunnya yang ke-21, Putri Elizabeth berkata, "Saya menyatakan di hadapan Anda semua bahwa seluruh hidup saya, baik panjang atau pendek, akan dikhususkan untuk layanan Anda," kata Kardinal Nichols. Sekarang, 75 tahun kemudian, kami patah hati dalam kehilangan kami atas kematiannya dan begitu penuh kekaguman atas cara yang tak pernah gagal di mana dia memenuhi pernyataan itu. Ratu Inggris Elizabeth II berbicara dengan Paus Fransiskus selama pertemuan di Vatikan dalam file foto tanggal 3 April tahun 2014 ini. Ratu Elizabeth meninggal tanggal 8 September tahun 2022, pada usia 96 tahun. Maria Grazia Picciarella. Bahkan dalam kesedihan saya, yang dibagikan dengan begitu banyak orang di seluruh dunia, saya dipenuhi dengan rasa terima kasih yang luar biasa atas hadiah kepada dunia yang telah menjadi kehidupan Ratu Elizabeth II, katanya. Pada saat ini, kami berdoa untuk ketenangan jiwa yang mulia. Kami melakukannya dengan keyakinan, karena iman Kristen menandai setiap hari dalam hidup dan aktivitasnya. Kardinal mengutip pesan Natal Ratu Elizabeth dari tahun 2000, di mana dia mengatakan bahwa ajaran Kristus dan tanggung jawab pribadinya di hadapan Tuhan, memberinya kerangka kerja tentang bagaimana hidup, dan bahwa kata-kata dan teladan Kristus menawarkan kenyamanan besar di masa-masa sulit. Kardinal Nichols berkata, iman ini, yang begitu sering dan dengan fasih dinyatakan dalam pesan-pesan publiknya, telah menjadi inspirasi bagi saya, dan saya yakin bagi banyak orang. Kebijaksanaan, stabilitas, dan pelayanan yang secara konsisten ia wujudkan, seringkali dalam keadaan sangat sulit, adalah warisan dan bukti yang bersinar atas imannya. Dia juga memanjatkan doa untuk Yang Mulia Raja, saat dia mengambil alih jabatan barunya, bahkan saat dia berduka atas ibunya. Tuhan selamatkan Raja. Uskup Huff Gilbert, Presiden Konferensi Wali Gereja Skotlandia, memuji Ratu Elizabeth atas hidupnya, pelayanan publik yang luar biasa dan berdedikasi. Tekadnya untuk tetap aktif sampai akhir hayatnya yang panjang telah menjadi contoh kepemimpinan Kristen, yang menunjukkan ketabahan dan komitmennya yang luar biasa terhadap tugas dan tidak diragukan lagi merupakan sumber stabilitas dan kontinuitas di saat perubahan besar, katanya. Para uskup Katolik Skotlandia akan mengingatnya dalam doa-doa kami dan berdoa untuk semua orang yang berduka atas kehilangannya. Uskup Agung Anglikan Justin Welby dari Canterbury mengatakan, saat kami berduka bersama, kami tahu bahwa, dalam kehilangan Ratu kami tercinta, kami telah kehilangan orang yang kesetiaan, pelayanan, dan kerendahan hatinya telah membantu kami memahami siapa kita melalui beberapa dekade perubahan luar biasa di dunia, bangsa, dan masyarakat kita. Ratu Elizabeth meninggal 17 bulan setelah kematian suaminya, Philip,
yang meninggal pada April tahun 2021 pada usia 99 tahun. Pernikahannya selama 73 tahun dengan Philip adalah yang terpanjang dari semua penguasa Inggris. Inggris telah memasuki masa berkabung selama 10 hari. Elizabeth lahir pada tanggal 26 April tahun 1926 dari pasangan Pangeran Albert, Duke of York, dan Lady Elizabeth Bowes-Lyon. Dia naik tahta tanggal 6 Februari tahun 1952, dan selama penobatannya di Westminster Abbey tanggal 2 Juni tahun 1953, Ratu Elizabeth terbuka tentang iman Kristennya. Ketika saya berbicara kepada Anda terakhir, pada hari Natal, saya meminta Anda semua, apapun agama Anda, untuk berdoa bagi saya pada hari penobatan saya, untuk berdoa agar Tuhan memberi saya kebijaksanaan dan kekuatan untuk melaksanakan janji yang harus saya lakukan saat itu, akan dibuat, kata Ratu dalam pidatonya. Sepanjang hari yang tak terlupakan ini, saya telah terangkat dan didukung oleh pengetahuan bahwa pikiran dan doa Anda menyertai saya. Aksesi tahun 1952 menjadikan 2022 tahun ketika raja tertua di dunia dan raja terlama dalam sejarah Inggris merayakan Jubileum Platinum pada masa pemerintahannya. Elizabeth telah duduk di tahta Inggris selama 70 tahun. Sang ratu dapat menyaksikan perayaan untuk menghormatinya tetapi menyerahkan semua tugas publiknya kepada kerabat terdekatnya. Tindakan terakhirnya menjabat adalah untuk menerima Perdana Menteri Liz Truss di Skotlandia tanggal 6 September ketika dia juga terakhir difoto. 14 Perdana Menteri menjabat selama masa pemerintahannya, dimulai dengan Sir Winston Churchill. Truss adalah orang ke-15 yang menyambutnya di kantor itu. Kami sangat berduka atas meninggalnya seorang penguasa yang disayangi dan seorang ibu yang sangat dicintai. Saya tahu kehilangannya akan sangat terasa di seluruh negeri, alam dan persemakmuran, dan oleh banyak orang di seluruh dunia.